Halo Sobat Laici Studio Channel, kembali lagi kita berjumpa di video seri Para Rasul. Oke guys, di video sebelumnya admin telah membahas kisah Rasul Bartolomeus dari sudut pandang gereja timur dengan sinaksarionnya. Di video ini admin akan membuka juga data dari sudut pandang iman gereja Katolik melalui data bapak-bapak gereja. Setelah itu kita tinggal petik teladan apa yang bisa kita ambil dari Rasul Bartolomeus. Sebelum itu jangan lupa disiapkan dulu cemilannya. Sekalian sambil nunggu cemilannya, bagi yang belum subscribe mangga dipencet dulu tombol subscribe-nya. Mencet tombol subscribe mah gratis atuh bray. Dan sekalian tombol loncengnya ya, biar nanti dapat notifikasi kapan video terbaru akan dirilis atau diupdate dari seri Para Rasul. Oke, tanpa berlila-lila, orang langsung gaskeun we atunya. Let's check it out, bray. Mengenai kisah hidup Rasul Bartolomeus, sudah banyak diceritakan dalam literatur sinaksarion, dan admin secara jujur terkesan dengan jalan ceritanya. Untuk lebih memperkaya lagi mengenai kisah Rasul Bartolomeus, maka di sini admin akan menggunakan literatur juga yang digunakan oleh gereja Katolik, yaitu antara lain Apostol, Para Rasul, Asal-usul Gereja, dan Teman Sekerja Mereka, karya tulisan dari Bapak Paus Benediktus ke-16. Kemudian Kisah Orang Kudus Sepanjang Tahun dari karya Monsinyur Nicholas Martinus Schneider CICM, Ensiklopedi Orang Kudus karya Romo Adolf Heuken Serikat Jesuit, dan juga tulisan Bapak Gereja kita yang tercinta Santo Eusebius dari Kaisarea dalam bukunya yang berjudul Historia Ecclesiastica buku kelima pada bab yang ke-10. Oke, kita bedah one by one. Dalam buku The Apostle, Para Rasul, Asal-usul Gereja, dan Teman Sekerja Mereka, tulisan karya Bapak Paus Benediktus ke-16, beliau mengutip catatan Bapak Sejarawan Gereja yaitu Eusebius dalam Historia Ecclesiasticanya pada buku kelima bab ke-10 paragraf yang ketiga, yang menyatakan bahwa Pantaenus menemukan kehadiran Rasul Bartolomeus di daerah India. Dan sekaligus pada buku tulisan Bapak Paus juga menjelaskan bahwa pada tradisi kemudian seperti abad pertengahan, kisah kemartiran dengan cara dikuliti, yaitu memisahkan kulit dari tubuh sang rasul, sangat populer. Orang dapat berpikir mengenai lukisan terkenal Pengadilan Terakhir di Kapel Sistina. Di situ Michelangelo melukis Santo Bartolomeus yang sedang memegang kulitnya sendiri di tangan kirinya. Relikwi Santo Bartolomeus dihormati juga di Roma, di dalam gereja yang dipersembahkan kepadanya pada Pulau Tiber, tempat Kaisar Jerman Otto III pada tahun 983 membawa relikwinya itu. Jika kita melihat Kisah Orang Kudus Sepanjang Tahun karya tulis dari Monsinyur Nicholas Martinus Schneider CICM, dikatakan bahwa Rasul Bartolomeus menjadi pewarta Injil di belahan dunia timur. Lalu dalam buku tersebut ditambahkan juga keterangan menurut Santo Hieronymus atau Jerome pada tahun 340 hingga 420 Masehi sebagai penerus karya Eusebius Pantaenus dari Alexandria ketika mewartakan Injil di India pada awal abad ketiga, menemukan bukti-bukti kuat tentang karya misioner Rasul Bartolomeus. Kepada Pantaenus, orang-orang India menunjukkan satu salinan Injil Matius yang ditulis dalam bahasa Ibrani untuk membuktikan bahwa mereka orang-orang India telah diajar oleh Rasul Bartolomeus kira-kira 1,5 abad yang lalu, yang dihitung dari kedatangan Pantaenus ke India. Santo Hieronymus atau Jerome selanjutnya menjelaskan bahwa Pantaenus kemudian membawa salinan Injil Matius itu ke Alexandria, Mesir. Catatan-catatan gereja lainnya tentang periode ini berbicara tentang Bartolomeus yang mewartakan Injil di Hierapolis, Asia Kecil. Di sana Bartolomeus berkarya bersama Filipus. Sepeninggal Filipus dan pembebasannya dari penjara, Bartolomeus mewartakan Injil di provinsi Liakonia, Asia Kecil. Bangsa Armenia pun menyebutnya bahwa Rasul Bartolomeus sebagai rasul mereka. Mereka mengatakan bahwa Rasul Bartolomeuslah
orang pertama yang mempertobatkan hingga mati martir sebagai martir Kristus di Albanapolis, tepi Laut Kaspia, pada masa pemerintahan Astyages, Raja Armenia. Selain berkarya di antara orang-orang Armenia, Rasul Bartolomeus juga berkarya di Mesopotamia, Mosul atau Kurdi Irak, Babilonia, Kaldea, Arab, dan Persia. Kemudian jika kita melihat kisah Rasul Bartolomeus setelah peristiwa Pentakosta, menurut keterangan dari Romo Adolf Eucken, Serikat Jesuit, dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedi Orang Kudus, dikatakan bahwa Rasul Bartolomeus menjadi penyebar atau kabar gembira atau Injil di Syria, Persia, India, dan terutama akhir hidupnya di Armenia. Di sanalah ia dikuliti hidup-hidup sebagai martir. Jenazahnya pada abad keempat dipindahkan ke sebuah gereja di Roma, kemudian di sebuah pulau di tengah-tengah Tiber. Berdasarkan 3 buah rujukan buku yang telah admin sebutkan sebelumnya, lebih jauh lagi, admin akan menggali informasi dari catatan Bapak Gereja yakni Eusebius pada bukunya yang berjudul Historia Ecclesiastica pada buku yang kelima, bab yang ke-10, yang tertulis demikian. Sekitar waktu itu, Pantaenus, seorang pria yang sangat terkenal karena pembelajarannya, mempelai sekolah umat beriman di Alexandria, sebuah sekolah pembelajaran suci yang berlanjut hingga zaman kita. Didirikan di sana pada zaman kuno dan seperti yang telah diberitahukan kepada kita, dikelola oleh orang-orang yang kemampuan dan sangat luar biasa untuk hal-hal ilahi. Di antaranya dilaporkan bahwa Pantaenus pada waktu itu sangat mencolok karena ia telah dididik dalam sistem filosofis yang disebut Stoa. Mereka mengatakan bahwa dia menunjukkan semangat yang begitu besar untuk sabda ilahi, sehingga dia diangkat sebagai pemberita Injil Kristus kepada bangsa-bangsa timur dan dikirim ke India. Karena memang masih banyak penginjil sabda yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menggunakan semangat mereka yang diilhami, mengikuti teladan para rasul untuk peningkatan dan pembangunan sabda ilahi. Pantaenus adalah salah satunya dan dikatakan telah pergi ke India. Dilaporkan bahwa dia di antara orang-orang di sana yang mengenal Kristus. Ia menemukan Injil Matius yang telah mengantisipasi kedatangannya sendiri. Karena Bartolomeus, salah satu rasul, telah berkhotbah kepada mereka dan meninggalkan bersama mereka tulisan Matius dalam bahasa Ibrani yang mereka pertahankan sampai saat itu. Setelah banyak perbuatan baik, Pantaenus akhirnya menjadi kepala sekolah di Alexandria dan menguraikan khasanah doktrin ilahi baik secara lisan maupun tertulis. Di sini keterangan literatur tadi, maka admin dapat menarik satu alur perjalanan Rasul Bartolomeus pasca peristiwa Pentakosta. Dimulai dari Yerusalem, Rasul Bartolomeus memulai karyanya menuju daerah Lebanon, kemudian melewati Syria Barat dan terus menyusuri hingga ke Aleppo. Kemudian ia berbelok ke Asia Kecil, menyusuri beberapa kota di sekitar selatan Asia Kecil hingga sampai ke kota Misia dan bertemu Rasul Filipus di Lydia. Setelah kemartiran Rasul Filipus sahabatnya, ia melanjutkan pemberitaan Injil ke arah Babilonia, sekitar Mesopotamia sekarang adalah Irak, dan terus menyusuri hingga ke Persia yang sekarang adalah Iran, sehingga ia bertolak ke arah India. Dari India ia berbalik menuju arah Armenia dan wafat sebagai martir di wilayah Albanapolis dekat Laut Kaspia di kota Baku pada zaman modern ini, atau yang berada di negara Azerbaijan saat modern ini. Itulah kisah dan rute perjalanan Rasul Bartolomeus dan karyanya dalam memberitakan atau mewartakan kabar baik mengenai Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita semua. Admin melihat bahwa tidak ada perbedaan antara literatur dari Sinaksarion dan juga dari catatan Bapak Gereja maupun tradisi Gereja Katolik. Di sini ada kesamaan antara literatur Sinaksarion dan juga tradisi dari Gereja Katolik.
kita langsung ke inspirasi Rasul Bartolomeus, guys. Inspirasi Rasul Bartolomeus. Melalui kisah Bartolomeus ini, kita dapat menarik inspirasi yang berharga yang dimulai ketika ia mendapatkan kabar dari sahabatnya Filipus yang tergambar dalam Injil Yohanes 1 ayat 45, di mana Filipus bercerita bahwa Filipus telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus Kristus, anak Yusuf dari Nazaret. Namun ketika Nathanael atau Bartolomeus mendapatkan kabar tersebut seperti yang tergambar dalam Injil Yohanes 1 ayat 46, ia malah cenderung bersikap penuh prasangka dan sekaligus heran sampai ia berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Hal ini memberikan kepada kita sebuah inspirasi bahwa dalam relasi dengan Yesus Kristus, kita tidak boleh puas hanya dengan kata-kata saja. Dalam jawaban Filipus kepada Bartolomeus atau Nathanael, Filipus menawarkan sebuah undangan yang penuh makna dengan mengatakan, "Mari dan lihatlah." Pengetahuan kita akan Yesus Kristus tentunya memerlukan pengalaman secara langsung. Kesaksian seseorang tentulah penting, karena normalnya seluruh kehidupan Kristiani kita dimulai dari pewartaan yang disampaikan kepada kita oleh seseorang ataupun lebih. Akan tetapi bagaimanapun juga kita sendiri harus terlibat secara personal dalam suatu relasi yang erat dan mendalam dengan Yesus Kristus. Seperti halnya orang-orang Samaria dalam Injil Yohanes 4 ayat 42, di mana mereka juga ingin menemui secara langsung dan berbicara kepada Yesus Kristus. Sesudah mereka mendengarkan kesaksian seorang wanita, warga mereka yang telah berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub, sesudah pembicaraan dengan Yesus, mereka berkata kepada wanita Samaria itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Saat Nathanael Bartolomeus sedang mendekati Yesus dalam Injil Yohanes 1 ayat 47, Tuhan Yesus berseru, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata-kata Yesus ini mengingatkan kepada kita akan sebuah pujian pada teks Mazmur 32 ayat 2 yang berbunyi, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu." Tetapi inilah yang menimbulkan keingintahuan Nathanael, yang secara spontan menjawab, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Tercatat dalam Yohanes 1 ayat 48. Jawaban Tuhan Yesus semakin membuat Nathanael terkejut, yakni, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Melalui perkataan Tuhan Yesus ini membuat Nathanael semakin tersentuh dan seakan-akan Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Dan ini menjadi pergumulan batin bagi Nathanael Bartolomeus saat ia berada di bawah pohon ara itu. Inilah yang membuat Nathanael atau Bartolomeus benar-benar yakin dan tersadar siapakah sosok Yesus itu. Seakan-akan Yesus tahu segalanya tentang diri Nathanael Bartolomeus. Dari hal inilah akhirnya Bartolomeus mengutarakan pernyataan iman yang jelas dan indah. "Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau Raja orang Israel." Tercatat dalam Yohanes 1 ayat 49. Dalam pengakuan ini disampaikan satu langkah pertama yang penting dalam perjalanan untuk setia mengikuti Sang Kristus. Kata-kata pengakuan Nathanael Bartolomeus memancarkan terang dalam dua segi yang paling melengkapi tentang identitas Yesus Kristus. Yesus Kristus diakui sebagai satu-satunya anak Allah dalam hubungannya yang khusus dengan Allah Bapa, dan sekaligus Yesus sebagai Raja orang Israel, yakni Mesias yang dinantikan dalam hubungannya dengan umat Israel. Kita tidak boleh kehilangan pandangan atas dua unsur tersebut, sebab jika kita hanya mewartakan Yesus menurut dimensi ilahinya saja, kita akan menghadapi resiko menjadikan Dia sebagai makhluk halus dan tidak berbentuk. Dan sebaliknya, jika kita hanya mau mengakui tempat konkretnya di dunia, kita akan berakhir dengan menyangkal dimensi ilahinya yang justru menjadi ciri khas utamanya. Melalui pernyataan Nathanael Bartolomeus inilah
kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Akhirnya kita dapat menarik pelajaran berharga dari perjalanan Rasul Bartolomeus atau Nathanael, bahwa kesetiaan dalam mengikuti Yesus dapat juga dihidupi dan disaksikan tanpa harus tampak melalui tindakan-tindakan yang sensasional. Hanya Yesus sendirilah yang untuknya dan kepadanya setiap dari kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup dan kematiannya yang luar biasa dan istimewa. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menyaksikannya, dan kalau kamu suka video ini, boleh kamu bagikan kepada teman-teman kamu semua. Dan jangan lupa kasih komentarmu tentang Rasul Bartolomeus ini di kolom komentar ya guys. Buat yang ingin dapat pemberitahuan tentang kisah Rasul lainnya, silahkan diklik aja tombol subscribe dan loncengnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See you next video guys. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya kalau kamu suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.